dari akun YouTube @ambo9259. Untuk anak dari istri kedua, apakah masih dianggap ahli waris dan sama-sama tertera namanya di ahli waris di sertifikat tanah bersama anak dari istri pertama, mana yang lebih berhak secara hukum? Baik, untuk menjawab pertanyaan sahabat kita tadi, saya mengacu kepada beberapa ketentuan hukum. Yang pertama mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yang berkaitan dengan masalah warisan. Saya sudah memiliki catatannya, ringkasannya. Yang pertama yaitu berdasarkan pasal 852 KUH Perdata, di situ disebutkan ya, intisarinya saya catat seperti ini: anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka. Nah, jadi berdasarkan KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak-anak yang lahir baik itu dari perkawinan yang pertama, perkawinan yang kedua, dan seterusnya, atau dari istri pertama, istri kedua, dan seterusnya, itu memiliki hak warisan dari para orang tuanya dan meninggalkan harta warisan. Mereka berhak dan bisa menjadi ahli waris. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, saya juga mengutip dari kompilasi hukum Islam. Buku kompilasi hukum Islam ini merupakan acuan tambahan yang biasa digunakan di pengadilan-pengadilan agama, tentunya yang digunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, termasuk warisan yang beragama Islam. Di dalam KHI juga disebutkan ya, diantaranya ahli waris itu ya anak yang memiliki hubungan darah dengan yang meninggal dunia. Mengacu kepada KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga kompilasi hukum Islam, bisa disimpulkan bahwa anak dari istri kedua, anak kandung dari istri kedua, mereka semua bisa menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan warisan ketika ayah kandungnya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Nah ini ya, jadi anak dari istri kedua berdasarkan KUHP dan KHI itu berhak mendapatkan warisan, bisa menjadi ahli waris daripada almarhum yang meninggal dunia tadi. Nah, apakah nama mereka ya, nama anak-anak dari istri kedua ini bisa dicantumkan di dalam sertifikat tanah warisan? Nah, itu tentunya tergantung nanti kondisi di lapangan seperti apa. Apakah terjadi sengketa atau tidak? Kalau tidak terjadi sengketa ya memungkinkan apapun bisa terjadi. Tapi kalau terjadi sengketa, nah ini yang jadi permasalahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diselesaikan. Jadi tergantung ya kondisi para ahli waris ini bagaimana ketika orang tuanya sudah meninggal atau ayah kandungnya sudah meninggal tadi. Nah, berkaitan pertanyaan di akhir tadi, mana yang lebih berhak secara hukum? Sebetulnya dua-duanya berhak. Baik itu anak dari istri pertama maupun dari istri yang kedua, itu dua-duanya berhak mendapatkan warisan. Hanya saja ketika terjadi persengketaan, perselisihan, ini yang akan menimbulkan ya berbagai macam problematika. Apalagi misalkan ketika warisannya dikuasai sepihak. Misalkan harta warisannya dikuasai oleh anak-anak dari istri pertamanya saja. Padahal mereka semua tahu orang tuanya ini, ayah kandungnya ini menikah juga dengan wanita yang lain dan punya anak juga. Tetapi nggak dikasih nih oleh anak-anak dari istri pertama. Kemudian anak-anak dari istri yang kedua tahu dan mereka juga menuntut hak. Boleh nggak? Boleh untuk menuntut hak. Dan kalau sudah maju ke tahap persidangan ke pengadilan, itu yang dilihat oleh pengadilan nanti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Apakah nanti anak-anak dari istri kedua ini berhak untuk mendapatkan warisan dari ayah kandungnya? Nanti akan dilihat oleh majelis hakim, oleh pengadilan, apakah perkawinan si almarhum dulu dengan istri yang kedua ini tercatat atau tidak. Kalau yang beragama Islam tercatat di KUA atau tidak. Kalau yang beragama selain Islam tercatat nggak di catatan sipil. Kalau terbukti tercatat, maka secara hukum dalam hal ini putusan pengadilan, maka anak-anak kandung dari istri yang kedua berhak secara hukum mendapatkan warisan. Nah, yang jadi masalah ketika misalkan istri yang kedua ini pernikahannya dengan si almarhum dulu itu nggak tercatat alias siri. Ini yang menjadi repot kalau misalkan terjadi persengketaan. Dan tentunya itu nanti pengadilan lah yang berwenang yang memutuskan berhak atau tidaknya setelah melihat proses rangkaian persidangan dan juga bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Gitu ya. Jadi intinya kalau untuk
Secara teoritis, anak dari istri yang kedua itu berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya yang meninggal. Tetapi pada prakteknya di lapangan, ada saja yang terjadi persengketaan antara anak-anak dari istri yang pertama dengan anak-anak dari istri yang kedua ini. Kalau semuanya mufakat, tidak ada persengketaan, tidak ada perselisihan, semuanya bisa terselesaikan dengan mudah dan cepat. Tapi kalau terjadi sengketa, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Itu saja, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Silakan yang punya pendapat, punya pengalaman, punya kompetensi untuk berbagi ilmunya, wawasan, dan juga pengalamannya di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.